Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil hadi lil haq. Nas'aluhu an yahdiyana linanhadha bi amanatina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ati nafsi hudaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha wa ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita dapat melanjutkan kajian kita dalam membahas kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah. Mohon maaf beberapa minggu yang lalu kita tidak bisa melakukan Zoom meeting karena beberapa kesibukan sehingga selalu tertunda. Semoga malam hari ini bisa kita dapatkan pencerahan dari hadis yang akan kita baca dan kita pelajari. Hadis kita pada malam hari ini yaitu hadis yang keempat. Sengaja kita langsung yang keempat karena hadis yang ketiga itu hadis masih berbicara tentang rukun Islam. Bunyan Islamu ala khamsin. Dia masih mirip dengan hadis yang sebelumnya, hadis yang kedua yang membicarakan tentang iman, Islam, dan ihsan. Sedangkan hadis yang ketiga redaksinya saja yang berbeda, yaitu bunyan Islamu ala khamsin, bahwa agama ini didirikan atau bangunan agama ini didirikan di atas 5 pilar. Itu sudah kita pahami bersama. Karenanya kita langsung membahas hadis yang keempat. Hadis yang keempat, hadis yang akan kita baca ini, dia membicarakan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita manusia ini dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Akan saya bacakan dulu hadisnya berbunyi An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك وينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ويسبق عليه الكتاب ويعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ويسبق عليه الكتاب ويعمل بعمل أهل الجنة ويدخلها رواه البخاري ومسلم. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kami dan beliau adalah orang yang benar dan dibenarkan. Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya sebagai setetes mani selama 40 hari.
kemudian berubah menjadi setetes darah selama 40 hari, kemudian menjadi segumpal daging selama 40 hari. Kemudian diutus kepadanya seorang malaikat, lalu ditiupkan padanya ruh, dan dia diperintahkan untuk menetapkan 4 perkara. Menetapkan rizkinya, menetapkan ajalnya, amalnya, dan kecelakaan atau kebahagiaannya. Demi Allah yang tidak ada Tuhan selainnya, sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli surga hingga jarak antara dirinya dan surga tinggal sehasta. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan alias takdir. Dia melakukan perbuatan ahli neraka, maka masuklah dia ke dalam neraka. Sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli neraka hingga jarak antara dirinya dan neraka tinggal sehasta. Akan tetapi telah ditetapkan baginya takdir ketentuan. Dia melakukan perbuatan ahli surga, maka masuklah dia ke dalam surga. Hadis yang kita baca ini diawali dengan kata-kata dari Ibnu Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkata kepada kita, kepada kami, dan Rasul itu orang yang benar dan dibenarkan. Para ulama menjelaskan kenapa beliau mengawali kata-kata tentang Rasul as-sadiq wal masduq, yaitu Rasul yang benar dan dibenarkan. Karena yang akan dibicarakan oleh Rasulullah SAW pada hadis ini adalah sesuatu yang tidak lazim dijelaskan oleh orang-orang pada masanya, pada masa jahiliyah tersebut. Karena yang dijelaskan di sini terkait dengan proses penciptaan manusia di dalam rahim seorang ibu. Dan itu pada masanya, pada masa Rasulullah SAW belum berkembang pengetahuan tentang bagaimana penciptaan manusia. Karenanya diawali dengan Rasulullah itu benar dan dibenarkan. Artinya yang akan disampaikan oleh Rasulullah SAW ini adalah pengetahuan yang benar, pengetahuan yang sesuai dengan kaidah ilmiah. Walaupun pada masa itu belum ada penemuan-penemuan ilmiah terkait dengan proses penciptaan manusia. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW ketika beliau berbicara, maka pembicaraan Rasulullah bukan dari hawa nafsunya. Pembicaraan Rasulullah SAW bukan dari akal pikirannya semata, tetapi berasalkan dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an disebutkan la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah SAW itu tidak mengatakan sesuatu, tidak membicarakan sesuatu dari hawa nafsunya, dari karangan dirinya, tetapi wahyun yuha, dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Nah, informasi yang disampaikan ini adalah informasi yang begitu jelas dan pada masa itu belum difahami oleh banyak orang. Baru saat ini kita setelah membaca ilmu kedokteran terkait dengan penciptaan manusia ini, ternyata ada kesamaan antara apa yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dengan apa yang ditemukan oleh kedokteran saat ini. Nah,
dijelaskan oleh Rasulullah SAW bahwasanya manusia itu diciptakan oleh Allah diawali dengan apa? Diawali dengan bertemunya sperma laki-laki dengan ovum seorang wanita, sehingga di situ terjadilah pembuahan. Nah, pada masa ini ya, yang dikenal dengan tadi bi batni ummihi arba'ina yauman nutfatan, itulah yang disebut dengan nutfah, tetes mani selama 40 hari. Kemudian berubah menjadi alaqah, berubah menjadi darah selama 40 hari juga. Kemudian berubah menjadi daging. Kemudian dalam Al-Quran dijelaskan fase penciptaan manusia ini melalui 7 proses. Kalau proses pertamanya dari saripati tanah, kemudian dari nutfah, kemudian alaqah, kemudian mudghah, kemudian nanti mudghah itu berisikan tulang, kemudian tulang itu dibungkus lagi dengan daging, baru setelah itu ditiupkan roh ke dalam jasad manusia tersebut. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan beberapa tahapan ini, ya, para ulama menjelaskan tahapan-tahapan ini sengaja Allah ciptakan. Padahal Allah maha mampu untuk menciptakan manusia tanpa melalui tahapan-tahapan seperti ini. Sebagaimana Allah menciptakan Nabiullah Adam alaihi salam. Tetapi tujuannya supaya manusia memahami asal-muasal penciptaannya, sehingga proses penciptaan ini melalui 7 proses tersebut. Nah, setelah manusia ini yang berada di dalam rahim seorang ibu berumur 120 hari, kita jumlahkan 40 hari ditambah 40 hari, 80 ditambah 40 hari lagi menjadi 120 hari. Nah, ketika sudah berumur 120 hari, maka dia ditiupkan roh ke jasad manusia tersebut. Yursalu ilaihil malak, diutus malaikat yang tugas malaikat itu meniupkan roh kepada jasad manusia tadi. Nah, kalau kita hitung ini jumlahnya 120 hari, artinya sama dengan 4 bulan. Dan ternyata kata para ulama 4 bulan ini adalah waktu di mana Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat untuk meniupkan roh di situ. Dan ketika seorang wanita berpisah atau ditinggal oleh suaminya, maka ditetapkan masa iddahnya 4 bulan 10 hari dengan tujuan apa? Supaya terlihat bahwa di situ tidak ada janin yang berada di dalam rahim seorang wanita tersebut. Karena kalau kita melihat hadis ini, ternyata 4 bulan itu proses ditiupkannya roh, kemudian ditambah 10 hari untuk membuktikan bahwa memang tidak ada janin di dalam rahim wanita tersebut. Kita lanjutkan apa yang dilakukan oleh malaikat ini. Malaikat ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan untuk menuliskan atau menetapkan 4 hal. Menetapkan di sini atas perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Bukan atas kehendak manusia itu sendiri, tapi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apa 4 hal tersebut? Yang pertama, rizqihi, tentang rizkinya. Ditetapkan rizki kita ketika kita berada di dalam rahim ibu kita. Wa ajalihi, ajal kita. Ajal kita ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disitulah kita sudah menyepakati
berapa lama kita hidup di alam dunia yang fana ini. Kemudian juga wa amalihi, juga ditetapkan amal-amal kita. Kemudian yang keempat ditetapkan apakah kita di dunia ini atau di akhirat kita bahagia atau kita celaka. Kata para ulama, ada orang-orang yang bahagia di dunia, tetapi ada yang celaka di akhirat. Ada orang-orang yang syaqi di dunia, celaka di dunia, alias nasibnya tidak beruntung, tetapi dia sa'idun fil akhirat, tetapi dia memiliki kebahagiaan, keselamatan di akhirat. Ada sebaliknya orang yang di dunia syaqi, di akhirat syaqi. Ada orang yang di dunia sudah celaka, tidak beruntung, di akhirat pun tambah lagi tidak beruntung. Ada juga orang yang di dunia ini sa'id, bahagia, dan di akhirat pun bahagia. Kita berharap masuk ke golongan yang bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat. Sebagaimana doa yang biasa kita panjatkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kehidupan yang baik, yang benar di dunia, dan juga kehidupan yang baik di akhirat. Nah, selanjutnya hadis ini berbunyi lagi. Fawallah alladzi la ilaha ghairu. Demi Allah yang tidak ada Tuhan selainnya. Inna ahadakum. Sesungguhnya di antara kalian itu ada orang-orang beramal dengan amal ahli surga. Tapi ya, sampai dekatnya dia dengan surga itu, saking banyaknya amalannya itu, seakan-akan tinggal satu hasta lagi dia masuk surga. Tetapi ternyata takdir berkata lain, di ujung hidupnya dia melakukan perbuatan ahli neraka. Maka dia masuk neraka. Dan sebaliknya ada orang-orang yang sepanjang umurnya melakukan perbuatan maksiat, perbuatan dosa, perbuatan ahli neraka. Sampai-sampai antara dia dan neraka itu tinggal sehasta lagi, namun takdir berkata lain, di ujung hidupnya dia berubah, bertaubat, kemudian dia melakukan amal penduduk ahli surga, lalu dia masuk ke dalam surga. Para ulama menjelaskan maksud dari hadis ini terkait dengan seseorang melakukan perbuatan penduduk surga ini fima badara fi uyunin nas, yang maksudnya dianggap oleh manusia seseorang itu berbuat perbuatan ahli surga dalam pandangan manusia. Tetapi dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala tidak. Sesungguhnya yang dia kerjakan itu adalah perbuatan ahli neraka. Ada juga yang dalam pandangan manusia di dunia ini berbuatnya perbuatan ahli neraka. Padahal di pandangan Allah Subhanahu wa taala dia melakukan perbuatan ahli surga. Nah, ini salah satu penjelasannya, bahwasanya sering sekali seseorang ketika hanya melihat zahir perbuatan seseorang, maka sering langsung mengecap, sehingga ada yang mengatakannya fasik, munafik, dan sebagainya. Padahal boleh jadi dia di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak demikian. Nah, dijelaskan dalam sebuah riwayat bahwasanya dulu pada masa Rasulullah SAW ada seorang sahabat yang terkenal gagah berani dalam medan peperangan. Karena itu para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, si fulan ini kalau dia meninggal pasti dia akan masuk surga karena dia orang yang semangat berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semua mata sahabat ketika berperang, mereka menyaksikan bahwa sahabat tersebut diyakini pasti orang ini orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun anehnya Rasulullah SAW mengatakan, tidak, kata Rasul, huwa min ahli nar, tidak, orang itu penduduk api neraka. Lalu para sahabat bingung,
Akhirnya ada seorang sahabat yang mengintai apa sebetulnya yang terjadi dengan sahabat yang semangat ketika berperang ini. Dan ternyata yang terlihat ketika orang yang diyakini penduduk sorga ini berperang, maka ketika dia berperang itu ternyata dia kena tombak. Dia terkena senjata musuh. Nah, ketika dia terkena senjata musuh itu, apa yang terjadi? Sahabat tersebut tidak kuat menahan rasa sakit dan akhirnya dia menghujamkan pedang yang dia miliki itu ke bulu hatinya dan akhirnya dia mati karena bunuh diri, bukan mati karena kena tombak orang kafir Quraisy tadi. Maka sahabat yang mengintai ini mengatakan sadaqa Rasulullah. Rasulullah itu sangat benar. Ternyata orang yang kami anggap pasti menjadi penduduk surga ini di ujung hidupnya dia membunuh dirinya karena tidak sabar, tidak ikhlas dengan penyakit atau dengan musibah yang dia terima tadi. Nah, ini salah satu contoh bagaimana dalam pandangan mata kita sepertinya soleh, sepertinya bagus, tetapi ternyata di pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak demikian. Kemudian juga ada sebuah kisah, dan ini sering diajarkan atau dikisahkan oleh para ulama dulu pada pemerintahan Turki Utsmani. Dikisahkan ada seorang alim, kerjaannya dalam pandangan manusia ahli maksiat. Jadi suatu ketika sang khalifah mengadakan sebuah perjalanan. Dan anehnya ketika dalam sebuah perjalanan itu sang khalifah menjumpai sesosok mayat yang tidak ada orang mau mengurusinya. Mayat itu digeletakkan saja di pinggir jalan. Lalu sang khalifah bingung dan bertanya, ini jenazah siapa ini? Maka orang yang ada di situ mengatakan, ini jenazah ahli neraka, wahai khalifah. Orang ini ahli maksiat, kerjaannya berbuat dosa saja, maka tidak ada orang yang mengurusinya. Maka khalifah memerintahkan cari di mana rumah orang ini. Singkat cerita, ternyata ditemukanlah rumah jenazah ini tadi, dan ternyata di dalam rumahnya ada istrinya. Dan istrinya ketika ditanya sang khalifah, istrinya mengatakan, wahai khalifah, saya sudah sering bilang kepada suami saya ini untuk berhenti melakukan perbuatan seperti itu. Tetapi dia mengatakan, wahai istriku, nanti kalau aku meninggal dunia, pasti yang akan menyolatkanku ini adalah khalifah dan orang-orang yang mulia di sisi sang khalifah. Aku bingung, wahai khalifah, apa yang terjadi dengan suamiku ini? Lalu sang khalifah bertanya, apa sesungguhnya yang dikerjakan oleh suamimu ini? Sehingga semua orang tidak mau mengurus jenazahnya. Sang istri mengatakan, ya khalifah, suamiku ini setiap malam kerjaannya pergi ke tempat wanita-wanita penghibur. Apa yang dia kerjakan? Dia membawa uang, lalu dia memberikan kepada wanita-wanita itu, dia katakan, jatah kalian malam hari ini, tidak usah terima tamu. Begitu setiap malam dia kerjakan. Tapi dalam pandangan manusia, suamiku ini pergi ke tempat maksiat. Suamiku juga setiap subuh pulang ke rumah dengan membawa botol-botol bir, botol-botol khamar, botol-botol minuman keras. Lalu apa yang dia kerjakan ketika sampai di rumah? Botol-botol itu dia pecahkan, ya, sehingga tidak seorang pun bisa minum dari botol khamar tersebut. Jadi setiap malam suamiku memberikan sedekah kepada wanita-wanita penghibur itu, kemudian setiap malam juga dia memborong botol-botol minuman keras untuk dia hancurkan. Maka sang khalifah mengatakan, kalau begitu urus jenazah. Ini
kemudian mari kita sholatkan bersama-sama. Nah, ini kisah yang sering diceritakan oleh para ulama, menjelaskan bahwa ada orang-orang yang sepertinya dalam pandangan manusia itu ahli maksiat, ya, berbuat dosa, tetapi ternyata di balik itu, ya, sesungguhnya bukanlah maksiat yang dia kerjakan, tetapi dia menutupinya dengan, ya, supaya tidak kelihatan, supaya menjaga nama baik orang lain, sehingga sepertinya dia melakukan sebuah kemaksiatan. Nah, ini penjelasan tentang hadis yang keempat ini, di mana kita sudah temukan ternyata rahasia akhir kehidupan seseorang itu hanya Allah yang tahu. Karena itu kata Rasul, al-a'malu bi khawatimiha. Sesungguhnya seluruh amal itu tergantung ujungnya, tergantung akhirnya. Apakah husnul khotimah, apakah su'ul khotimah. Kalau kita sering nonton pertandingan bola kaki, maka sebelum peluit akhir ditiup oleh sang wasit, kita belum bisa mengatakan klub ini menang, klub itu kalah. Kenapa? Boleh jadi dalam 2 menit terakhir akan terjadi serangan balasan sehingga yang tadinya menang bisa kalah, yang tadinya kalah bisa menang. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita ini, al-a'malu bi khawatimha, amal seseorang itu akan terlihat, dihitung akhir dari kehidupannya. Nah, saya kira hadis ini sangat penting untuk kita renungkan. Setelah kita pahami, kita baca lagi, kita renungkan, sehingga dia bisa mengingatkan kita betapa kita harus berusaha untuk memperbaiki kehidupan kita dan terus berhusnuzon, dan kita berharap untuk berada di jalan yang Allah ridhoi, sehingga kita berada dalam husnul khotimah. Saya kira itu sebagai pengantar untuk diskusi kita pada malam hari ini. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dan diskusikan seputar hadis arba'in yang keempat ini. Silakan. Silakan. Yang mau bertanya dipersilahkan. Bertanyalah Susi, kakek ngomong kurang pertanyaan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, Pak Ustadz Mamang. Ya, Ustaz Maman, tafadhol. Saya ingin bertanya, apakah neraka terletak pada suatu Matikan dulu, Kak Ali. Belum jelas, belum kedengaran? Iya, belum kedengaran. Pertanyaannya, surga dan neraka terletak pada suatu perbuatan. Tekan lagi nih. Kalau saya nggak kedengaran saya. Nah, Apa yang lain kedengaran? Udah jelas. bagus. Coba diulang lagi. Tadi ada yang ada mic terbuka. Sekarang Sudah. diulang lagi, Firman. Ya. Apakah surga dan neraka Atau diketik Ustaz. Kalau memang ini suaranya kurang jelas, boleh diketik di chat, nanti kita baca. Yang lain bisa nanti membantu menjawab ya. Sinyal kami ini jelek di kampung. Silakan yang lain mau bertanya. Silakan yang lain sambil nunggu. Mari menunggu. Oke, apakah surga dan neraka terletak pada akal? Ini pertanyaannya ya. ya
Baik, begini untuk menjawab pertanyaan ini, kalau kita menggunakan ayat-ayat Al-Quran, ya, bahwa kita meyakini surga dan neraka itu hak. Kita sering kalau mengikuti orang menalkinkan jenazah, wa innal jannata haq, wa innan nara haq. Jadi kita meyakini bahwa surga dan neraka itu sesuatu yang hak, sesuatu yang pasti ada. Nah, selanjutnya, apakah dia berada di dalam akal kita? Nah, ini pertanyaannya bukan terkait dengan pertanyaan teks Al-Quran maupun hadis. Ini pertanyaan mengenai bagaimana kita memahami surga dan neraka itu sesungguhnya. Karena banyak orang tidak percaya tentang adanya surga dan neraka. Padahal kalau kita pahami dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, bahwa kita kadang-kadang duduk dekatan, atau kata orang itu tidur satu bantal tapi beda mimpi. Kita hidup dalam dunia yang sama, tetapi perasaan kita berbeda-beda. Contoh, seorang pegawai awal bulan itu senang pikirannya, ya, senang pikirannya. Tetapi orang yang miskin awal bulan rasanya saro. Ngapo? Ya, karena perasaannya beda. Padahal mereka itu sama-sama di dunia yang sama. Nah, di dalam surga nanti, itu penduduk surga akan memanggil, dalam Al-Quran disebutkan, wa nadu ashabul jannati ashaban nar. Nanti penduduk surga akan memanggil penduduk neraka itu, wahai penduduk neraka, ayo, inilah yang kami dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala yang kami rasakan. Sepertinya surga dan neraka itu bisa saling sahut menyahut, penduduk surga dan penduduk neraka. Nah, para ulama menjelaskan itu memang akan terjadi di akhirat. Tetapi kalau kita pahami di dunia kita saat ini, ternyata surga itu ada di dalam hati kita, ada dalam pikiran kita, ada dalam akal kita. Ya, ketika seseorang dalam satu kelas saja, satu Zoom saja, boleh jadi sekarang ada yang pikirannya kalut, banyak banyak masalah misalnya. Nah, itu sudah sedang berada dalam neraka. Neraka itu artinya kesulitan. Sebaliknya ada orang yang senang, bahagia, berarti dia ada di dalam surga. Nah, ini sekedar memahaminya saja bahwa surga neraka itu bisa juga sudah ada di dunia ini, yaitu ada dalam hati, ada dalam akal kita. Tetapi yang haknya secara benarnya dia akan ada di hari kiamat nanti, di hari akhirat nanti, dan kita meyakini surga dan neraka itu hakikatnya hak sebagaimana yang termaktub dalam banyak ayat-ayat suci Al-Quran maupun hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saya kira itu Ustaz Maman terkait dengan pertanyaan surga dan neraka itu apakah ada di dalam akal. Ini kajiannya sudah kajian tasawuf, ya, kajian pemahaman, bukan lagi terkait dengan kajian teks. Nah, jadi untuk meyakini ada surga atau neraka bisa kita jelaskan dengan orang-orang yang tidak percaya. Ayo sekarang kalian berdua ini, kira-kira pikirannya sama atau tidak? Ya, ada orang yang kena musibah sedih, nah, itu sudah dalam kondisi sedih, ya, artinya dia dalam neraka, bukan neraka benaran maksudnya, ya. Tetapi orang yang bahagia, walaupun ya dia sama dengan orang yang bersih tadi satu tempat, tetapi mereka itu beda perasaan, beda rasa, beda apa yang mereka alami. Nah, saya kira seperti itu untuk mendekati memahami pertanyaan yang sudah disampaikan tadi. Terima kasih pertanyaannya. Ya, terima kasih sebelumnya Pak Ustaz Mamang. Ya, sama-sama. Silakan yang lain. Makasih. Ada yang mau bertanya, silakan Susi. Ini dari mana Mbak ini? Dari Jambi atau?
Dari Jakarta, doi. Jakarta dong. Dari Lemabang, doi saya. Yuk Tiur di mana? Yuk Tiur tinggalnya? Mik, buka Mik. Ah, di Ayo, belum. Kamboja. Nah, Aku nak bertanya, boleh tak? no, aku nanya belum dijawab. Tinggal di mana? Di Kamboja. Di belakang Kodam. Oh, Belakang di belakang Kodam. Oh, iya. Tafadholi, silakan. Yuk. Ya Turi. Tiur. Jaturi. Oh. Tiur tadi jadi kena bertanya. Tiur jadi dah. Hah? Tiur nanya lah. Sudah. Ya. Mau nanya? Nak tanya ya? Nak tanya ya? Ah, silakan Yunda. Kalau Rahmatul itu, ini baru pertama ini baru pertanyaan. Kita kan mengetahui perasaan kita kalau seandainya ada yang meninggal, bahwa perbuatan dia di dunia itu penuh dosa. Nah, jadi mungkin kita memperkirakan kita sudah pasti masuk neraka. Apakah kalau seandainya dia punya anak, anaknya selalu sedekah atas nama bapak, dia ngaji sama bapak, apapun yang dikerjakan itu dikasihkan, maksudnya dikasihkan itu bapak. Nah, pertanyaan, apakah amal-amal yang Jelas nggak yang lain? Saya agak putus-putus suaranya. Kurang jelas. Mati dulu Mik kau mah. Kerjaan hancur terganggu. udah. Lanjut. Nah, jelas. Lanjut. Ya. Nah, jelas. Nah, jelas. Jelas nggak tadi? Sudah pertanyaannya tadi. Iya. Pertanyaannya tentang tadi ya, orang yang menurut pandangan kita banyak maksiatnya tadi ya, banyak dosanya, kurang amalnya. Kita yakini dia masuk neraka begitu ya. Ya. Dan apakah boleh amal-amal yang lain dikerjakan oleh anak-anaknya begitu? Itu bukan pertanyaannya. Iya. Itu sedekah, terus dia kalau dia lagi seandainya ngaji, aku ngaji ini untuk bapak aku, atau pokoknya semua amal-amal yang dia kerjakan, dia hadiahkan semua ke orang tuanya. Ya. Apakah ini bisa menolong orang tuanya nanti di akhirat? Iya, baik. Baik, terima kasih Yunda, pertanyaannya sangat bagus sekali. Betul ya. Salah satu birrul walidain. Birrul walidain itu adalah bakti seorang anak kepada bapak ibunya adalah mendoakan. Salah satu cara mendoakan kebaikan orang tua yang sudah wafat dengan mengirimkan pahala amal-amal yang dia kerjakan. Sebelum itu saya jelaskan, dalam konteks ini memang ada khilafiyah, ada perbedaan pendapat. Ada kelompok yang secara tegas mengatakan tidak sampai ya menghadiahkan pahala sholat, menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran, sedekah, haji dan sebagainya. Menurut kelompok tertentu itu tidak sampai. Tetapi kita dan saya memahami bahwa doa-doa kebaikan
mengirimkan pahala amal-amal itu akan sampai kepada orang tua kita. Karena ketika kita membaca beberapa hadis, ini contohnya ada seorang sahabat yang datang kepada Rasul, ya Rasulullah, ibuku wafat mendadak. Saya tahu ya Rasul, kalau dia masih hidup, dia akan melakukan haji. Kata Rasul, ya kerjakan haji untuk ibumu. Artinya apa? Rasulullah menyuruh kerjakan haji untuk ibumu. Artinya pahala haji ibunya itu, ya pahala yang dia kerjakan haji itu akan sampai kepada ibundanya. Ada juga seorang sahabat yang berasal dari kabilah Bani Juhainah datang kepada Rasul, ya Rasulullah, orang tuaku wafat. Saya yakin kalau dia masih hidup, dia pengen mensedekahkan hartanya untuk orang yang membutuhkan. Kata Rasul, tasaddaq bismi. Kata Rasul, ya bersedekahlah atas nama orang tuamu. Artinya apa? Artinya sedekah, haji, ya ini akan sampai pahalanya kepada orang tua kita. Jadi kita meyakini amal-amal kebaikan yang kita hadiahkan akan sampai. Sedangkan amal-amal keburukan yang akan dihadiahkan tidak akan sampai. Nah itu hebatnya Islam ini. Yang baik sampai, yang buruk tidak akan sampai. Kalau yang buruk, semua kita bertanggung jawab dengan diri kita masing-masing. Tetapi yang kebaikan, maka kita bisa ngajak orang lain. Nah, ini enaknya agama kita ini, kalau ada kebaikan, kita bisa mengajak orang lain dalam kebaikan tersebut. Jadi kita meyakini bacaan Al-Quran kita, bacaan Fatihah yang biasa kita lakukan, ya, insya Allah itu akan diterima dan sampai kepada mereka. Dijelaskan dalam sebuah hadis, ada seorang jenazah, ya, kata Rasul, jenazah itu ketika mendapatkan kiriman sedekah, ya, pahala dari seseorang, dia merasakan kenyamanan di alam kubur itu. Lalu dia bertanya, wahai malaikat, ini kenapa saya begitu segar ini, kedinginan ini, merasakan kesejukan ini? Apa jawaban malaikat? Waladuka istaghfarolaka. Anakmu saat ini sedang membacakan istighfar untukmu. Maka dari beberapa riwayat tersebut, ya, mayoritas ulama meyakini akan sampai. Karena itu, sebagai bakti kita kepada orang tua kita, maka jangan sungkan-sungkan kita beribadah, beramal, dan ya, mengatasnamakan orang tua kita tersebut. Saya kira itu indah jawaban terkait dengan pertanyaan tadi. Silakan Ma, tadi mana nanya? Ibu Fatmawati. Lanjut. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Yunda. Kita membahas hadis ini tentang ditiupkannya ruh kita pada saat 120 hari. Dan telah ditetapkan rezekinya, ajalnya, ampun, celaka, bahagia juga. Apakah kalau kita sudah ditentukan seperti itu, Ustadz, bisa dirubah, misalnya kecelakaannya, Ya, betul. yang seperti itu. Ya, baik. Sudah pertanyaannya? Terputus suaranya. Sudah itu dulu, Ustaz. Sudah. Oh ya, baik. Betul, Doa. memang. Ya, terima kasih Yunda pertanyaannya. Masih mau nanya, ini tertutup lagi ini suara Yunda ya. Ustaz, doa apa Ustaz yang untuk
kebahagiaan dunia dan akhirat. Oh ya, siap. Ya, siap. Baik, yang pertama tadi mengenai malaikat sudah mencatatkan 4 hal. Yang pertama tadi apa? Tentang rizki, ajal, amal, kemudian bahagia atau sengsara di dunia atau di akhirat, ya. Nah, apakah ketika ini sudah ditakdirkan kita berlepas diri dan hanya mengikuti takdir? Nah, kata para ulama tidak. Kita harus, ketika seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau semuanya sudah ditakdirkan, lalu apa kerjaan kita? Kata Rasul dalam sebuah hadis, "Ya'malu, berbuatlah, wa kullun muyassar lima khuliqalah." Setiap kalian akan dimudahkan untuk mengerjakan apa yang sudah ditakdirkan kepada kalian. Dalam artian, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan 2 jalan. Pertama jalan kebaikan dan yang kedua jalan keburukan. Wa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah kasih 2 jalan. Jalan kebaikan, jalan keburukan. Maka tugas manusia untuk memilih antara 2 jalan tersebut. Ketika memilih salah satu jalan kebaikan, maka dia akan takdirnya baik. Dan ketika dia mengikuti jalan buruk, maka takdirnya juga akan buruk. Maka kata Rasul, kalian jangan pusing memikirkan masalah takdir, tugas kalian kerjalah, usahakanlah, karena semua kalian sudah dimudahkan. Nah, para ulama mengingatkan kepada kita jangan sampai menyalahkan, karena tidak sedikit orang yang mengkambing hitamkan takdir. Kenapa kamu miskin? Ya, takdir saya miskin. Kenapa kamu malas beribadah? Ya, takdir saya malas beribadah. Nah, itu keliru, karena tidak sedikit orang yang mengkambing hitamkan takdir. Takdir itu artinya ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita masih ingat sebuah kisah pada masa Umar bin Khattab, ada seorang sahabat yang mencuri. Ketika dipanggil, "Kenapa Anda mencuri?" Lalu dia katakan, "Ya Umar, saya ini mencuri karena takdir dari Allah Subhanahu wa taala." Maka kata Umar, "Potong tangannya." Orang itu mengatakan, "Ya Umar, kenapa engkau memotong tanganku? Padahal ini takdir dari Allah." Kata Umar, "Aku memotong tanganmu ini juga karena takdir dari Allah Subhanahu wa taala." Maknanya apa? Maknanya kita tidak boleh menyalahkan takdir. Lalu apakah takdir itu bisa dirubah atau tidak? Dalam sebuah riwayat disebutkan, la yaruddul qada illa du'a. Tidak ada yang bisa merubah takdir itu kecuali doa. Artinya apa? Doa-doa kita dapat merubah takdir-takdir tersebut. Ketika kita berdoa kebaikan demi kebaikan, maka kita yakini itu salah satu cara kita memohon kepada Allah untuk merubah takdir yang buruk tadi. Nah, jadi kita tidak tahu takdir kita ini apa. Kita tidak punya tugas dan kewajiban untuk mengetahui ujung takdir kita ini apa. Tidak boleh. Dan itu bukan kapasitas kita. Tugas kita adalah bekerja. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Berbuatlah sebaik-baiknya, maka akan dilihat oleh orang-orang yang beriman, akan disaksikan oleh Rasul dan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tugas kita sebatas di situ, ikhtiar. Sedangkan selebih dari itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah mengingatkan kepada kita bahwa orang-orang yang ahli ketaatan, mereka tidak boleh pernah merasa ujub takabur. Kenapa? Karena tidak tahu akhir hidupnya bagaimana. Sebaliknya orang-orang yang bermaksiat, ahli maksiat, tidak boleh berputus asa. Kenapa? Karena boleh jadi Allah Subhanahu wa taala merubah takdirnya. Begitu juga dengan kita, ketika memandang orang-orang yang ahli maksiat, jangan pernah kita
mengecap mereka itu ahli neraka. Karena kata Rasul, tidak seorang pun berhak ya mengecap seorang yang mati itu apakah dia di surga, apakah dia di neraka. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita ketika seorang wafat dan kita sholatkan, itu ada yang namanya persaksian. Ya, setelah sholat kita katakan, Ishadu khair min ahlil khair. Saksikan bahwa si fulan ini dari golongan orang-orang yang baik. Kita bersaksi, ya, dia orang baik. Nah, itu adalah bentuk doa kita kepada orang yang wafat tersebut. Nah, jadi terkait dengan takdir ini adalah doa-doa kita yang bisa merubahnya. Saya kira demikian Yunda, jawaban terkait dengan pertanyaan. Terima kasih Ustaz. Yang doa bahagia uji Doa bahagia di dunia dan akhirat, doa sapu jagat. Hafal semua ya. Kita baca sama-sama. Kita baca sama-sama. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Boleh salah seorang memimpinnya? Dengarin siapa yang mimpin doa tadi? Siapa yang mimpin doa tadi? Romi, mana Romi? Mana suaranya Romi? Mana suaranya Romi? Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Sebelum belum ditutup, saya mau tanya dulu ya. Pak Ustadz selalu dilindungi oleh Allah SWT. Amin, amin. Diberi kesehatan juga jemaah kita yang pada malam ini hadir. Amin. Saya mau bertanya hampir sama dengan pertanyaan Mbak Tiur tadi ya. Tiur tadi mengenai mengenai anak yang durhaka pada orang tuanya. Anak yang durhaka pada orang tapi dia belum sempat meminta maaf kepada orang tuanya. Sedangkan anak yang durhaka itu kan jangankan masuk surga. Yang durhaka itu pun katanya tidak ini ya. Tidak. Iya. Yang kedua, Pak Ustadz, dulu mic Omar. yang kedua, Pak Ustadz, kalau orang meninggal di dalam Gangguan. kamar mandi, apa bisa husnul khotimah? Sedangkan di kamar mandi itu kan nggak boleh baca-baca ayat-ayat Quran, atau kita menuntun orang yang meninggal dalam kamar mandi, kita mengucapkan nuntun la ilaha illallah, apa boleh? Apa bagaimana ya? Oh iya, baik. Oke, terima kasih. Itu aja dah, Pak Ustadz. Oke, terima kasih pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi mengenai anak yang durhaka belum sempat meminta maaf dan ridho dari orang tuanya sudah meninggal dunia. Apa yang harus dia lakukan? Yang harus dia lakukan, salah satu cara meminta maafnya adalah dengan banyak mendoakan, beristighfar, kemudian mengerjakan perintah-perintah orang tuanya. Boleh jadi selama ini orang tuanya menyuruh rajin sholat, dia malas sholat. Orang tuanya menyuruh akor dengan anak ini dan sebagainya, dia tidak akor. Nah, ketika dia sudah sadar, cara dia meminta maaf itu, dia membuktikan, ya, mewujudkan cita-cita dan harapan orang tuanya. Tentunya setiap orang tua menginginkan anaknya menjadi anak yang taat, anak yang ahli ibadah, anak yang pandai bermuamalah. Nah, saya kira itu harapan orang tua. Ketika dia sudah wafat, maka yang belum bisa minta maaf tadi, caranya wujudkanlah harapan dan cita-cita orang tuanya untuk menjadi anak yang soleh. Yang kedua yang bisa dikerjakan, berdoa, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Pertama, membanyak membaca istighfar, ya, minta ampun kepada Allah. Yang kedua, memperbanyak doa-doa dan banyak mengirimkan Fatihah, mengirimkan amal-amal kepada orang tua kita tersebut. Karena kita yakin, ya, orang tua itu tidak ada yang dendaman dengan anak-anak. Walaupun ada, kita yakin, ya, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni ketika memang kita sudah taubatan nasuha. Jadi, bagaimana kesimpulan dengan anak seperti itu? Yang pasti tugasnya dia merubah dirinya, memperbanyak istighfar, memperbanyak doa. Setelah itu serahkanlah urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tahu Allah Maha Penyayang, Maha Pemaaf, Maha Mengampuni, dan Allah Subhanahu wa taala lebih tahu, ya, bagaimana Allah, ya, merubah seseorang itu sehingga dia sadar dan berubah menjadi anak yang soleh, anak yang baik. Nah, itu untuk yang pertama. Yang kedua, mengenai seseorang yang wafat di kamar mandi. Nah, wafat di kamar mandi, ya, tentunya begini, ya. Memang kita tidak boleh melafazkan, ya, secara keras dengan lisan di dalam kamar mandi itu. Ketidakbolehan di sini bukan haram, tetapi dia hal yang dimakruhkan. Dalam makna apa? Ya, kita pasti tetap harus mengingat Allah dimanapun, mengingat Allah, tetapi mengingatnya dengan hati, tidak dengan lisan. Kita di dalam kamar mandi pasti kita tetap berzikir. Kenapa? Kepada Allah, maka kita sudah keluar dari agama kita ini. Maka kita di kamar mandi pasti ingat Allah. Tapi tidak boleh dilafazkan, tidak boleh diucapkan. Cukup di dalam hati. Nah, dalam kondisi seperti itu, ya, ini dalam kondisi darurat. Dalam kondisi darurat, maka dibimbinglah, ya, karena mungkin untuk mengangkatnya keluar kamar mandi sudah tidak mungkin, maka dibimbing dengan niatan bahwa ini kondisi yang darurat, dan tentunya kondisi darurat hukumnya berbeda dengan kondisi yang normal. Maka ketika kita mengajarinya membaca kalimat tauhid, walaupun berada di kamar mandi tersebut, maka hukumnya tetap boleh. Dan insya Allah akan husnul khotimah. Walaupun dia tidak mengucapkan dengan lisannya, tetapi ketika kita bacakan, itu akan sampai ke hatinya. Jadi saya kira dalam kondisi yang darurat seperti itu, maka diperbolehkan. Yang tidak boleh itu dalam kondisi normal biasa. Masuk kamar mandi, baca Quran. Nah, keliru itu, ya. Baca tasbih, itu keliru itu. Nah, tapi dalam kondisi tidak normal tadi, darurat seperti itu, maka itu hal yang diperbolehkan. Nah, saya kira itu jawaban terkait dengan pertanyaan Kak Ali Nasruddin tadi. Sehat selalu insya Allah. Demikian, terima kasih. Ada lagi? Silakan Susi. Siapa lagi? Pertanyaan terakhir dari Amri Deham. Ayo, Amri, Soleh, Ustaz. Tafadhol. Dihaturi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil nyopir ini Kak ya, sambil nyopir. Oh ya, silakan. Ya, sakit rumput yang Jangan kecil di mobil. Hati-hati, Am. Ya, digantung HP tapi digantung. Di mana Ini beda kalau nak ngaji? Nyangkut hadis Arba'in tadi. Yang Ya. hadis nomor 4 ini. Aku teringat dengan zaman Mak ini Ya, ya. nih, Kak Soleh. Yang menyebutkan Al-Quran itu tidak disebutkan di dalam sholat itu tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Kemudian Nabi Muhammad itu belum tentu masuk surga. Ada lagi, ini para ulama semua kan Kak Soleh ya. Kemudian lagi ada lagi
para buya juga seperti itu kalau menyatakan bahwa Itu menyesatkan ya. Al-Quran itu yang lama tuh. Ulang yang Nabi Muhammad tidak buta huruf. Jadi sudah digiring ke arah ini. Tapi awal-awalnya mereka ini kan baik semua. Apakah tujuannya untuk menggait kita supaya ikut mereka, atau memang politik mereka untuk menjerumuskan di ujungnya kan itu. Awalnya bagus, banyak pengikutnya. Karena ajaran dia itu tadi, kayaknya dia menggunakan hadis arba'in awal-awalnya itu kalau diperhatikan gerakannya tuh. Cara dia menyampaikan awal-awalnya itu, Kak Soleh. Jadi kita anggap dia awalnya bagus, gitu kan? Iya. Awalnya bagus seperti hadis tadi ngomong bahwa manusia itu pada awalnya itu ya di akhirnya kan itu kan. Iya, iya. Dan antipati akhirnya orang-orang kita itu sering antipati, tidak punya diam aja dulu lah. Itu sudah ditakdirkan Allah semua. Ajal, maut, rezeki dan segala macam. Akhirnya ada yang antipati kayak itu. Dan tidak ada perjuangan di jiwa mereka itu akhirnya kan itu. Nah, pertanyaannya orang-orang yang seperti ini itu Pak Kak Soleh, orang-orang seperti ini yang takutnya kan kalau anak muda ini yang ikut-ikut pendidikan bisa jadi satu saat di kemudian hari ngikut aliran kayak ini yang ujung-ujungnya setuju Quran itu benar tak katik dalam Al-Quran cuma tiga rakaat, kemudian Nabi Muhammad memang tidak buta huruf, Nabi Muhammad buta huruf, Nabi Muhammad itu belum tentu masuk surga. Akhirnya kayak itu. Kira-kira macam mana ini? Iya, baik. Menyikapinya ya, bagaimana ya? Menyikapinya itu bagaimana? Ya. Baik, terima kasih pertanyaannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang begini. Ketika kita mendengarkan apapun yang disampaikan oleh siapapun, ya, pertama kita meyakini tidak ada orang yang maksum kecuali Rasulullah SAW. Disebutkan dalam sebuah riwayat Imam Malik itu ahli hadis mengatakan tidak ada yang maksum kecuali yang berada di dalam kuburan ini, yaitu kuburan Rasulullah SAW. Artinya manusia bisa salah, bisa keliru, siapapun dia, ya, kecuali Rasulullah SAW. Ini yang pertama yang harus kita pegang, ya. Jadi siapapun itu labelnya apa, kiai, buya, atau apa saja, bisa jadi dia keliru, tuh, ya, tidak maksum sebagaimana Rasul. Yang kedua, yang perlu kita perhatikan untuk orang-orang yang baru belajar agama, ya, memahami agama, maka tema-tema yang seperti disampaikan tadi itu belum menjadi bahasan. Karena tema-tema seperti itu tema pembahasan yang harus didiskusikan, ya, tidak bisa diceramahkan di depan umum karena tadi banyak membingungkan. Ya, kenapa? Karena memang, ya, untuk mengetahui hal-hal yang demikian itu harus ngaji beneran. Pembicaraan yang seperti disampaikan tadi itu harus dikupas tuntas, dibahas, tidak diceramahkan secara umum. Karena kalau disampaikan sepotong-sepotong, akhirnya orang salah paham terhadap pemikiran yang dia sampaikan. Artinya apa? Artinya kita juga sebagai pendengar harus memilah dan memilih mana yang pas untuk orang biasa, mana itu kajian orang-orang yang sudah banyak membahas. Karena itu berbeda. Dan cara memahaminya juga berbeda. Karena begini, ulama-ulama ini macam-macam cara mereka untuk mengajak umat ini. Ada dengan cara membuat
sesuatu yang kontroversi sehingga orang baru sadar, akhirnya oh ini dah benar, oh yang kemarin keliru dan seterusnya. Jadi banyak cara mereka lakukan, ya. Pemahamannya juga berbeda-beda. Dan selama pemahaman itu masih dalam koridor kebenaran, maka tidak ada masalah. Seperti begini, ada hadis Rasul yang menyatakan, ya, dan ini di Prof. Quraisy Shihab selalu disalahkan oleh orang karena Quraisy Shihab mengangkat hadis, kata Rasul, tidak seorang pun masuk surga dengan amalnya. Sahabat berkata, engkau juga wahai Rasul? Iya, kata Rasul, tetapi Allah sudah memuliakanku sehingga aku masuk surga. Nah, hadis seperti itu ketika dipahami orang, ya, didengar saja tidak dijelaskan, akhirnya orang salah paham bahwa Rasul tidak pasti masuk surga. Itu bukan itu pemahamannya. Rasul ingin menunjukkan bahwa sehebat apapun amal kita ini tidak akan masukkan kita ke dalam surga. Nah, jadi sekali lagi, ada memang tema-tema pembahasan agama ini yang harus kita cerna secara mendalam. Ada yang umum saja. Nah, yang sudah masuk dalam kategori tadi harus diteliti, dibahas. Nah, itu untuk orang-orang yang punya waktu banyak itu membaca, mendengar, berdiskusi. Sedangkan untuk orang-orang biasa umum, saya kira kita ikuti yang lumrah saja, yang umumnya saja, ya. Yang pembahasan yang umum itu bisa diterima oleh semua orang, tetapi pembahasan tadi, ya, bagaimana ayat dalam Al-Quran tidak ada katanya sholat, nah itu harus dibahas lagi. Apa yang dia maksud dengan tidak ada kata-kata sholat itu, ya. Jadi lebih detail lagi pembahasannya. Nah, saya kira kita tetap, ya, berharap yang disampaikan mereka itu adalah kebaikan. Kita berharap demikian. Dan kita mendoakan apa yang mereka sampaikan itu ya untuk mencapai kebenaran. Karena begini, ada orang yang kesel, ya. Salah satunya yang katanya Buya tadi. Dia mengatakan, sekarang kalimat la ilaha illallah dipakai untuk membunuh orang. Nah, itu kan sudah keliru, ya. Dulu ketika kita membaca cerita, ya, di negeri Syam itu, ya, Al-Qaeda dan sebagainya itu, mereka membunuh orang dengan ucapan kalimat takbir, Allahu Akbar, nah, dan seterusnya. Nah, itu mungkin paham yang harus dia benarkan dengan cara tadi membuat shock dulu orang, baru nanti orang mikir apa yang benar sebetulnya. Nah, jadi saya kira kita harus lebih bijak lagi ketika mendengarkan hal-hal yang disampaikan oleh para kiai, para ulama yang sepertinya bertentangan dengan pemahaman umumnya masyarakat kita. Masalah ayat Quran tadi tidak ada sholat itu sudah dibahas oleh para ulama. Ada ayat-ayat Al-Quran yang menyuruh kita sholat. Itu ada diskusinya tentang itu. Nah, sekali lagi saya kira kita harus melek juga, harus juga memahami tidak semua yang kita dengar itu harus kita terima, tetapi tidak semua yang kita dengar itu kita salahkan. Terus belajar dan terus mencari mana yang paling benar. Saya kira memahami dan menanggapi hal-hal yang kontroversi seperti itu. Saya kira demikian jawabannya. Lanjut, Kak Soleh. Ya, silakan. Katakan pengajian YouTube, masalahnya itu kan itu susah kita ngontrolnya. Kalau saran Pak Ustadz mungkin kalau Kak Soleh, rekomendasi ulama-ulama yang YouTube itu yang diikuti yang mana baik kira-kira, Pak Kak Soleh? Biar ya, kalau kamu belajar. Jadi begini ya. Dengar ulama. Begini, pertama kita mengikuti ulama yang memang alirannya Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang kajiannya sama dengan kajian umumnya para ulama. Nah, sedangkan saya melihat mayoritas itu sama, ya, tinggal memang ada sedikit saja perbedaan-perbedaan antara ulama-ulama tersebut.
selama yang dia sampaikan itu tidak mengajak kepada permusuhan, tidak menyalah-nyalahkan, yang dia ajak itu kebaikan, siapapun ustadznya boleh kita ikuti. Ya, kita tidak bisa menyebutkan nama karena masing-masing ustadz itu punya kelebihan dan punya kekurangan. Apa yang harus kita jadikan semacam standar kita? Pertama, apa yang disampaikan itu bertentangan tidak dengan Al-Quran dan hadis. Kalau bertentangan, berarti keliru. Itu. Kemudian bertentangan tidak dengan prinsip-prinsip kemanusiaan. Kalau bertentangan dengan prinsip kemanusiaan, misalnya ceramahnya hobi istilahnya tuh memaki orang misalnya ya, mengajak orang berperang, berbunuh-bunuhan, nah itu dari sisi kemanusiaan sudah keliru. Jadi dari Al-Quran dan hadis kita standarnya. Yang kedua, dari prinsip-prinsip kemanusiaan. Jadi selama dia tetap menjunjung tinggi prinsip kemanusiaan, memuliakan manusia siapapun orangnya, boleh kita ikuti. Nah yang ketiga, yang harus menjadi standar kita, prinsipnya mereka tetap berada di dalam naungan negeri kita ini, negara Indonesia. Kalau sudah mengajak untuk berontak Indonesia, mencemooh lambang-lambang negara, nah ini sudah pertanda tidak baik, ya, sudah tidak baik. Jadi saya kira 3 tadi standarnya kita. 1, ikuti Al-Quran dan hadis. Yang kedua, ya, menjunjung tinggi prinsip-prinsip kemanusiaan. Kita sudah tahu prinsip kemanusiaan itu apa saja, memuliakan orang, tidak mengajak menghilangkan nyawa orang. Nah, itu prinsip kemanusiaan. Nah, yang ketiga, karena kita berada di negara Indonesia, prinsipnya ustadz-ustadz itu tidak mengajak kita untuk memusuhi negeri Indonesia dan memusuhi ya orang-orang yang berjuang untuk Indonesia. Saya kira demikian ya, Ustadz, jawabannya, sehingga tidak bisa kita sebutkan per nama siapa saja karena memang masing-masing ustadz itu ada kelebihan dan ada kekurangannya. Itu saja prinsip yang perlu kita pegang. Saya kira demikian jawabannya. Pak Amri. Ya, makasih Kak. Lanjut Kak Saleh. Ya, Assalamualaikum. ya. Waalaikumsalam, sama-sama. Semoga ada manfaatnya. Silakan kalau masih ada. Silakan. Saya Pak Ustadz, Silakan. tapi di luar tema ya Pak Ustadz. Susi ya? Ya, Ya, silakan. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau nanya Pak, Kakak apa Pak Ustadz ya dipanggil? Ada teman Pak ya, Pak Ustadz ya. Kan dia beragama Islam teman itu, tapi dia memelihara anjing. Iya. Dia memelihara anjing, katanya di pelihara anjing itu dia di depan halamannya baik gitu kan. Tapi dia membersihin tainya, membersihin indahnya gitu. Nah itu hukumnya kayak mana itu Pak Ustadz? Baik, memelihara anjing dalam mazhab kita Asy-Syafi'i ya dilihat dari 2. Pertama, kalau fungsi anjingnya untuk anjing berburu, maka itu diperbolehkan. Anjing untuk menjaga rumah dari maling dan kecolongan itu diperbolehkan. Tetapi untuk memelihara anjing sekedar semacam kehobian ya, nah di sini ada perbedaan pendapatnya. Dan hukum ketika kita terkena jilatan anjing, maka kita harus bersertu bahasa dusun gitu. Bersertu itu kita harus mencuci ya di mana tempat kita tersentuh itu dengan air sebanyak 7 kali, salah satunya diikuti dengan tanah ya, diikuti dengan tanah. Jadi apabila
seseorang tersentuh dengan anjing tersebut, apalagi kena liurnya, maka dia harus, supaya dia tetap suci, maka dia harus bersertu tadi, cuci 7 kali, salah satunya dengan tanah. Nah, dan memang ada beberapa riwayat yang menjelaskan bahwasanya ya malaikat tidak mau masuk rumah yang di dalamnya ada anjing. Yang dimaksud anjing di sini, anjing bukan anjing peliharaan untuk berkebun, untuk apa tadi, mencari buruan, bukan, tetapi anjing yang hanya dikumpulkan untuk kehobian saja. Nah, dari sisi lain, kalau kita membaca pendapat mazhab yang lain, memang Imam Maliki ya memiliki pendapat yang berbeda terkait tentang anjing ini, bahwa baginya ya tidak ada masalah bagi mazhab Maliki. Tapi karena kita di Indonesia ini bermazhabnya Syafi'i mayoritas, maka kita usahakan untuk kita sendiri tidak melakukan itu. Tetapi bagaimana dengan orang lain, yaitu adalah hak mereka. Kita ingatkan saja kewajiban dan keharusannya apabila menyentuh anjing, ya harus bersertu. Nah, sebatas itu yang bisa kita lakukan. Sedangkan kepada diri kita, anak keluarga kita, saya kira kita ajarkan bahwa ada yang lebih manfaat lagi dibanding memelihara anjing yang hobian tadi. Ya, tidak bisa beli yang lain, bisa kita manfaatkan untuk kepentingan yang lain. Saya kira masih banyak hewan yang tidak najis, ya, tidak najis untuk kita pelihara. Itu kalau kita dan keluarga kita. Tetapi dengan orang lain, ya cukup saja kita mengingatkan apa yang harus dia kerjakan tadi. Saya kira demikian jawabannya, Yunda, ya. Makasih ya Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, siapa lagi yang nanya? Ya, kemarin ada pertanyaan di WA ya, Yunda ya, bertanya tentang apa yang harus dibacakan ketika menjadi imam imam wanita ya. Ya. Nah, meluruskan shofnya ya. Kalau kita pakai bahasa Indonesia sama saja yang kita baca. Misalnya Yunda jadi imam, nah mengingatkan orang di belakang ya, wanita-wanita di belakang dengan luruskan shaf dan rapatkan. Sebagaimana Rasul menyebutkan sawu sufufakum ya. Tapi kalau bahasa Arab ya, beda. Kenapa? Karena lafaznya saja yang berbeda. Kalau itu istawu kalau cowok, kalau cewek istawina sufufakunna itu. Tapi tidak haruslah karena kita bukan orang Arab. Ya cukup dengan luruskan shaf dan rapatkan itu sudah cukup. Ya. Kalau kita mau bahasa Arabnya kita mengikuti kaidah. Kalau memanggil orang wanita banyak apa? Kalau laki-laki banyak apa? Nah, jadi cukup bagi kita untuk memudahkan yang disebutkan saja, luruskan shaf dan rapatkan itu sudah cukup lah sebagai cara kita meluruskan shaf apabila seorang wanita menjadi imam bagi wanita lainnya. Seperti itu Indah jawabannya ya. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Ada lagi? Silahkan. Yang ya, semenit lagi nih, jam 10, semenit lagi. Semenit lagi silahkan, manfaatkan. Susi suruh banyak nanya, galak banyak protes. Waktu Jinyo. Iya. Ini tidak nanya lagi. Sudah tadi pertanyaan. Buya, apa? Tadi wakil ke? Zoom-nya nanya lagi. Ustaz Soleh. Ya. Keluar. Boleh saya lanjutkan pertanyaan Oh, lagi? boleh. Silahkan. Ini tentang faedah tentang tauhid. Iya. Itu saya minta penjelasannya. Faedah tentang tauhid. Iya. Tolong dijelaskan. Ya, baik.
Terima kasih. Ini waktunya pendek, tidak terlalu panjang ya, Ustaz jawabnya. Faedah tauhid ya. Faedah tauhid itu pertama begini, sebagai seorang yang mengaku beriman, maka pintu masuk kita, ya pintu gerbang kita itu syahadatain. Maka ketika orang masuk agama Islam, dia diwajibkan membaca syahadatain. Itulah tauhid kita. Tauhidullah, dan kita menyaksikan Rasul sebagai utusan Allah. Nah, ketika kita sudah masuk melalui pintu gerbang syahadat ini, berarti kita sudah masuk Islam. Dan salah satu yang Allah perintahkan kepada kita dalam Al-Quran disebutkan, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, dan ini perintah dari Allah, artinya pelajarilah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Artinya tauhid itu sangat urgen, sangat penting dalam kehidupan kita. Kenapa sangat penting? Karena ketika kita tidak tahu siapa yang kita sembah, apa kewajiban kita kepada yang kita sembah, dan seterusnya, maka otomatis kita tidak punya roadmap, atau orang itu tidak punya peta jalan untuk hidup kita ini. Kenapa orang hidupnya tidak teratur? Karena tidak punya tadi peta jalannya. Kenapa dia tidak punya peta jalannya? Karena tidak tahu siapa yang dia sembah. Ketika kita tahu, artinya tahu di sini tauhid, kita kepada Allah tahu, maka kita tahu bagaimana kita hidup di dunia ini. Karena itu tauhid sangat penting dalam kehidupan kita. Karenanya kita diingatkan bagaimana Rasulullah SAW selama 13 tahun yang dia kerjakan di kota Makkah itu memperkokoh tauhid. Baru nanti di kota Madinah, baru di situ banyak syariat, sholat, puasa, dan zakat dan sebagainya ya. Baru banyak perintah-perintah lainnya. Jadi dikokohkan dulu tauhid ya. Dulu tauhid. Nah, setelah kokoh tauhid baru turun perintah sholat ketika beliau akan hijrah ya. Kemudian nanti di Madinah baru turun perintah puasa dan seterusnya. Jadi lagi-lagi faedah kita tahu bagaimana kita menjadi hamba Allah yang benar-benar ya, maka ini sangat penting. Dalam Al-Quran kita diingatkan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ketika kita paham ini berarti kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya kira itu jawaban sementara. Nanti saya kira ke depan akan kita tambahi lagi jawaban terkait dengan faedah dan pentingnya tauhid dalam kehidupan kita sehari. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ustadz Soleh Santun. Baik, jamaah Zoom yang berbahagia, saya kira kita sudah jam 10 lewat. Ya. Semoga apa yang kita bahas pada malam hari ini menambah, tidak hanya menambah ilmu kita, menambah pemahaman kita, tetapi yang lebih penting itu menambah keyakinan kita. Nambah keyakinan kita kepada Allah, semakin kita semangat untuk beribadah. Amin Allahumma amin. Mari kita tutup dengan membaca doa sapu jagat tadi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Tatimil hamdalillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi